Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng. Kita dari absen 24. Sebentar lambat ya. Ini semua kami semua dari kelompok 5 dan kami akan mempresentasikan video acara kami dengan partisipasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Maulana. Saya akan mewawancarai Pak Ambiya. Siapa nama lengkap Pak Ambiya dan siapa nama panggilan Pak Ambiya? Oke, nama saya Daring Nur Ambiya. Saya biasa dipanggil Pak Ambiya. Oh iya Pak. Saya kasih pertanyaan dulu. Ya, boleh silakan. Kapan dan di mana Pak Ambiya dilahirkan? Saya lahir di Bogor, tahunnya tahun 98. Pertanyaan selanjutnya, Ya, bagaimana latar belakang keluarga Pak Ambiya? saya lahir dari keluarga alhamdulillah ya, full ibu bapak bekerja. Jadi saya memang dibesarkan oleh dua orang tua hebat yang mendidik saya untuk belajar mandiri dari kecil. Dan selanjutnya, bagaimana latar belakang pendidikannya Pak Ambiya? Oke, saya menempuh pendidikan SD di salah satu sekolah dasar di daerah Cilemek Timur, ya, di belakang sini. Terus saya juga lanjut ke Madrasah Sanawiyah. Saya alumni Madrasah Sanawiyah Al-Bajali. Dan kemudian saya lulus di tahun 2013, lanjut di IMAN 1, Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bogor. Dan kemudian saya menempuh pendidikan perkuliahan di tahun 2016 sampai 2020 di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh saya sebagai namanya Elana. Mengapa Pak Ambiya memilih profesi menjadi sebagai guru sejarah? Oke, untuk pemilihan profesi sendiri, emang awalnya saya itu suka untuk belajar sejarah dan kemudian bakat pun berkembang ketika saya kuliah di jurusan pendidikan sejarah dan pada akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke profesi sebagai guru karena saya sendiri punya keinginan agar orang-orang bisa tahu maksud sejarah yang sebenarnya itu seperti apa dan juga orang-orang bisa mengetahui sejarah-sejarah baik itu skala besar ataupun skala kecil. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa peristiwa penting atau tantangan yang dialami Pak Ambiya saat menempuh di bidang pendidikan? Oke, peristiwa terpenting sih mungkin lebih ke ini ya, lebih ke terkadang ada momen di mana saya merasa bahwa apakah ini jalan yang benar untuk saya pilih ataukah saya keliru akan profesi ini. Tapi untungnya lingkungan terus juga teman-teman sekitar itu selalu mendukung profesi ini karena mereka sering memberikan pesan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah sesuatu hal yang mulia dan juga akan berguna bagi orang lain. Baik, makasih Pak Ambiya. Selanjutnya dilanjut oleh Cika. Cika mau nanya, Bapak tuh punya panutan atau mentor nggak sih dalam hidup Bapak untuk kenapa Bapak pilih sejarah? Ada panutan nggak Pak? Oh, untuk panutan sendiri, saya mungkin lebih agak nyeleneh ya karena saya itu awalnya suka sejarah. Karena saya itu nonton film Indiana Jones, jadi ada salah satu film jadul tahun 1980-an itu film yang menceritakan tentang seorang dosen sejarah yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai seorang arkeolog. Dan itu memicu saya untuk belajar sejarah dan juga ingin menjadi guru sejarah seperti itu. Jadi agak nyeleneh untuk panutan diri sendiri. Selanjutnya, bagaimana sih Bapak tuh metode belajar Bapak sehingga Bapak bisa memiliki banyak wawasan dan bagaimana Bapak tuh bisa nahan semua ingatan itu Pak? Oke, sebenarnya untuk metode belajar saya itu lebih ke banyaknya studi pustaka dan juga memang hanya membaca saja. Dan memang saya juga punya prinsip kalau mempelajari sesuatu itu tidak boleh dihafal. Karena kalau sesuatu hal itu terlalu dipaksakan masuk ke pikiran kita, itu memang akan cepat nempel, tapi juga akan cepat luntur. Karena sesuatu hal itu masuk secara dipaksakan, yang dimana pengetahuan itu nanti akan cepat hilang. Terus gimana Pak mempertahankan semua itu yang misalnya sudah Bapak baca? Nah, yang saya lakukan adalah membuat sebuah garis atau membuat sebuah keterkaitan antara materi satu dengan materi lain, supaya ketika saya menjelaskan sebuah materi, maka materi lain pun akan ikut masuk. Makasih ya Pak. Lanjut dengan Adina, di sini apakah Pak Ambiya pernah menerima penghargaan atau penghargaan selama ini? Kalau penghargaan sih mungkin lebih ke prestasi-prestasi dulu ya, waktu di sekolah menengah atas. Karena kebetulan waktu di sekolah menengah atas saya cukup
punya kesibukan di bidang atletik dan segala macam itu pernah ada. Cuma kalau untuk di profesi ini belum ya, belum saatnya mungkin karena kan saya juga baru masuk di dunia pendidikan itu baru dan mungkin belum waktunya dapat hal seperti itu. Nah, teman-teman, jadi di sini itu Bapak Ambia itu dikenal sebagai otaknya yang seperti buku berjalan. Nah, bagaimana sih Pak cara Pak Ambia memotivasi orang lain biar kita tuh tertarik dan biar bisa mengingat dan menguasai banyak wawasan secara seperti ini? Oke, jadi untuk permasalahan wawasan sendiri itu lebih ke keseharian aja sih, lebih ke dimana kalian bisa mengendalikan informasi yang masuk, lalu juga kalian bisa mengingat meskipun bukan menghafal ya, seperti yang saya katakan, ketika sebuah hal itu dipelajari dengan cara dihafal dan terlalu dipaksakan, maka hal itu akan cepat hadir tapi kemudian akan cepat hilang juga. Jadi untuk kalian semua yang mencoba untuk ingat banyak hal atau bisa mempelajari banyak hal adalah pelajari satu bagian secara fokus, dan setelah kalian mempelajari bagian itu secara fokus, kalian bisa buat keterkaitan antara materi yang tersebut dengan materi baru yang mau kalian pelajari. Gitu. Jadi ketika kalian menjelaskan satu materi, maka materi lain pun akan ikut terbangun.